Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu ila ruhin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ila jami'al ulama wal muallifin wal musannifin khususan al-Imam Al-Busiri wal Imam Al-Bajuri wa Ibn Ajibah وآياتنا وأجدادنا وجدادنا مشايخنا مشايخنا الصنبا الزبير وزوجته الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشيطان الشياطين يقفو إثر منهزم gitu ya apa minas syaitani tulisannya sini minas syaitani ya hatta ghada an tariqil wahyi munhazimun minas syayatini ya minas syayatini ini kayaknya minas syayatini ya minasyayatini yaqfu ithra munhazimi ka'annahum haraban abtalu abrohatin aw askarun bil hasa min rohatayhi rumi nabdhan bihi ba'da tasbihin bi batnihi ma nabdhal musabbihi min ahsya'i multaqimi جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم حتى غدا sehingga dadi ay hatta sara sehingga dadi an tariqil wahyi sangka dalan wahyu sapa munhazimun sapa wong kang mlayu orang yang lari terbirit-birit dari jalan wahyu minasyaitan yaitu minasyayatin yaitu para setan hatta sara atau hatta ghada sehingga dadi sapa munhazimun wong kang mlayu iku yakfu iku mengikuti sapa munhazim ithra munhazimi ing labete wong kang mlayu orang yang lari mengikuti belakangnya orang yang lari ya gitu ya jadi ini namanya juga hatta ya hatta itu kan meneruskan dari apa yang sebelumnya itu kan bilangnya apa? Wa ba'da ma ayanu fil ufqi min syuhubin munqaddatin wafqa ma fil ardi min sonami. Setelah para orang-orang kafir itu, kaum-kaum itu melihat di dalam ufuk, melihat apa? Min syuhubin, yaitu meteor yang jatuh sama seperti jatuhnya apa berhala. Jadi meteor-meteor itu jatuh. Banyak sekali meteor-meteor jatuh setelah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meteor itu memukul mundur para setan-setan yang mencoba untuk mencari pendengaran dari para malaikat yang menuliskan keputusan-keputusan yang ada di ini ya keputusan-keputusan yang ada di langit gitu. Jadi ada apa namanya
meteor-meteor yang jatuh untuk menimpuk, memukul setan-setan yang mencari wahyu tadi itu. Sehingga munhazimun minasyaitani yaqfu ithra munhazimi. Orang yang lari dari jalan wahyu. Jalan wahyu itu mana? Langit ya. Kan wahyu itu datangnya dari langit ya. Malaikat kan turun dari langit menuju ke bumi untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi langit itulah jalan wahyu. Orang yang lari dari jalan wahyu, yaitu siapa? Setan. Kenapa kok lari? Karena ditimpuk oleh meteor tadi. Yakfu ithra munhazimi. Mengikuti belakangnya setan yang lari. Karena setan yang naik itu banyak gitu maksudnya itu. Enggak tahu gimana ya setan caranya naik ke mana? Langit pakai apa ya Allah alam tidak tahu. Tapi yang jelas setan itu naik mungkin pakai apa yang enggak tahu ya. Lalu yang di atas itu dipukul pakai apa? Meteor, lalu lari, yang di bawahnya juga dipukul lagi dengan meteor. Yang di bawahnya juga dipukul dengan apa? Meteor, sehingga lari diikuti dengan orang setan-setan di belakangnya. Berarti langit sudah aman, tidak lagi bisa ditembus oleh apa? Setan yang mencuri pendengaran dari para malaikat yang akan disampaikan kepada para dukun untuk bahan meramal masa depan siapapun. Makanya Nabi Muhammad larangan keras bagi orang muslim untuk percaya kepada al-kuhan, kepada para dukun. Jangan percaya dengan ramalan para dukun. Karena dukun tidak ada lagi celah untuk mendapatkan informasi dari setan, karena setannya telah dipukul mundur dengan meteor-meteor itu. Ka'annahum haraban abtalu abrohatin au askarun bil hasa min rohataihi rumi. Ka'annahum kaya-kaya saat temani asyayatin haroban krono melayu iku abtalu abrohatin, para pendekar-pendekarnya Abraha. Mereka karena lari atau dalam keadaan lari ya. Jadi haroban itu hal saja ya, haroban hale lari-lari. Ka'annahum kaya-kaya saat temani asyayatin haroban hale podo lari-lari iku abtalu abrohatin, iku para pendekar-pendekarnya Abraha, tentara-tentaranya Abraha. Au askarun utawa tentara bil hasa kelawan batu-batu kecil min rohataihi sangka kedua epe-epeke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rumia ingkang den balang apa askar. Au askarun utawa kalau dimaknani sesuai urutan susunan mestinya au askarun atau tentara. Rumia ingkang den balang apa askar, den balang bil hasa kelawan batu-batu kecil min rohataihi sangka kedua epe-epeke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ada kisah yang ini yang dialami oleh Nabi yang menunjukkan mukjizatnya Kanjeng Nabi. Yang pertama adalah Abroha. Kalau Abroha ini tidak mukjizatnya Kanjeng Nabi ya, tetapi irhasnya Kanjeng Nabi. Irhas itu apa itu? Hal-hal yang berkenaan dengan persiapan pengangkatan seseorang menjadi Nabi. Kejadian-kejadian ajaib yang itu berkaitan atas
pengangkatan atau akan persiapan akan diangkatnya seorang nabi menjadi apa? Nabi, namanya irhas. Nah, salah satu persiapan yang disiapkan oleh Gusti Allah demi menghormati kenabiannya Nabi Muhammad adalah larinya tentara Abraha di saat dipukul mundur oleh pasukan burung, namanya burung apa? Ababil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dia kapan itu? Ketika tahun di mana Kanjeng Nabi lahir atau sebelumnya. Hasil, makanya Nabi dikatakan kapan lahirnya Nabi? Lahirnya tahun gajah. Tahun gajah itu apa? Tahun di mana ada peristiwa pasukan gajah yang menyerang ke Mekah dihancurkan oleh pasukan burung yang namanya Ababil. Kita tahu di Arab itu tidak ada penanggalan. Penanggalan Arab pertama kali dilakukan oleh Sayyidina Umar. Ketika Umar menjadi seorang khalifah, berembuk kepada para pembesar pada waktu itu, sebaiknya kita punya tanggalan. Karena penting sekali tanggalan itu. Peristiwa ini tahun berapa, kita mau melaksanakan rencananya tahun berapa, itu kan butuh penanggalan. Lalu penanggalan kita itu dimulai kapan? Lalu berembuk. Di zamannya Sayyidina Umar, lalu diputuskan peristiwa penting yang menandai berdirinya umat ini adalah ketika dilaksanakan hijrah. Maka tahun pertama itu adalah tahun di mana Kanjeng Nabi melaksanakan perjalanan dari Mekah menuju ke Madinah. Itulah tahun hijrah, tahun pertama. Itu sudah di eranya Sayyidina Umar. Sebelum itu nggak ada penanggalan. Makanya penanggalan-penanggalan itu seringkali tahun kedua setelah Kanjeng Nabi diangkat jadi Nabi. Tahun berapa setelah Kanjeng Nabi diangkat jadi Nabi. Tapi belum ada penanggalan. Termasuk ketika Kanjeng Nabi itu lahir, itu belum ada tanggalan. Nah, kita itu kalau tidak punya penanggalan, itu ya nggak ada catatannya, tahun berapa kita lahir. Wong ada tanggalannya saja kita itu nggak tahu kok ya. Mbah-mbah kita dulu itu kalau ditanya, kamu lahirnya kapan? Pokoknya pas waktu itu Gunung Merapi meletus. Itu ya, zaman-zaman kuno itu loh. Mbah-mbah kita itu kalau ditanya kan lahirnya tahun berapa kan bikinnya sakarpe dhewe. Karena ketika lahir itu nggak dicatat. Dan bapaknya itu ketika melahirkan anaknya itu diukur dengan peristiwa besar yang terjadi pada saat itu. Mbah-mbah yang sekarang masih hidup, kalau ditanya yang sepuh-sepuh itu, pokoknya aku menangi Belanda, menangi Jepang, menangi gitu. Tapi kapan? Pokoknya aku menangi itu semuanya. Kapan? Wallahu a'lam, nggak tahu. Dan biasanya dinisbatkan kepada peristiwa-peristiwa penting. Seperti Kanjeng Nabi. Itu lahirnya kapan? Tidak ada yang tahu. Lalu dibikin tanggal, pokoknya ketika terjadi peristiwa, itu tanggal berapa, tahun berapa, enggak ada tahun pada saat itu. Berarti ketika Nabi itu lahir ditandai dengan peristiwa besar, yaitu hancurnya tentara Abraha. Abraha itu siapa? Abraha itu adalah Raja Yaman, pimpinan Yaman. Karena Yaman itu waktu itu negara Arab yang dikuasai oleh Habasyah. Yaman dikuasai oleh siapa? Habasyah. Habasyah itu mana? Avicenna. Kok Avicenna sih? Avicenna. Avicenna itu di sana, Ethiopia. Jadi ada negara Arab yaitu Yaman itu di bawah kekuasaan Ethiopia. Dijajah lah dengan apa? Ethiopia. Namanya rajanya yang ada di mana? Pas pimpinannya yang ada di Yaman itu namanya Abraha.
Mungkin Ibrahim atau apa gitu ya, Abraha. Namanya Abraha. Ketemu dengan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan haji atau umroh. Lalu raja itu tanya, kamu mau kemana? Kami mau melaksanakan nusuk ibadah. Kemana? Ke Makkah. Di sana ada Ka'bah. Ceritanya siapa itu? Abraha. Lalu Abraha itu mangkel karena merasa negara besar di mana? Di Yaman, tetapi orang pergi kok tidak ke Yaman, tetapi perginya kemana? Ke Mekah. Karena itu lalu membuat Ka'bah. Siapa namanya? Abraha itu membuat apa? Ka'bah. Dibikinlah Ka'bah gitu. Tujuannya untuk apa? Agar orang-orang Arab tidak lagi pergi ke Mekah, tetapi pergi ke Yaman, ke Ka'bahnya Abraha. Tapi kan orang-orang Arab itu kan sudah cinta sekali dengan Ka'bah. Makanya orang Quraisy itu agak bukan agak memang ya terkenal orang Quraisy. Kenapa? Karena Quraisy lah yang abdi dalamnya Ka'bah di Mekah itu adalah orang apa? Quraisy. Makanya orang Quraisy itu di mata orang-orang Arab itu mulia sekali karena kedudukan Ka'bah itu. Nah, orang-orang Arab itu punya keterikatan dengan Ka'bah yang luar biasa. Pada pergi ke Ka'bah untuk melakukan ibadah. Tentu ibadahnya ada yang salah, ada yang ini yang ngawur ya. Makanya Ka'bah itu banyak berhalanya karena setiap kabilah itu punya berhala di Ka'bah. Nah, Abraha kepingin orang-orang itu tidak lagi ke Mekah tetapi ke Yaman. Pindahlah Ka'bahnya. Kalau ibadah ke sini maka dibikinkanlah Ka'bah yang luar biasa, terbuat dari emas, terbuat dari perak. Tidak seperti Ka'bah yang ada di mana? Mekah yang terbuat dari batu. Tetapi kan suci itu bukan karena emasnya kan? Batu, tapi kalau dianggap suci ya suci aja gitu kan. Maka orang tetap aja pergi ke Mekah gitu. Ada salah satu orang yang kemudian mangkel sama Yaman ini. Maka Ka'bah yang ada di Yaman itu dikotori dengan kotoran-kotoran entah di apa gitu ya, pokoknya dirusak. Tapi bukan dirusak dihancurkan, tetapi diberi kotoran hewan, apa kotoran bahkan mungkin kotoran manusia, wallahu alam lah. Pokoknya diberi apa? Kotoran. Abraha mangkel. Ini siapa ini yang berani mengotori Ka'bah yang saya dirikan ini? Dari situlah kemudian Abraha lalu kepingin menyerang, menghancurkan Ka'bah karena ada yang ngotori, dendam, terus minta untuk dibantu pasukan gajah itu tadi dari Habasyah. Jadi gajahnya itu dari Habasyah, bukan dari Yaman. Tapi tentaranya yang berangkat itu dari Yaman. Berangkatlah tentara itu dari Yaman dengan Abraha. Nah, ada peristiwa yang menarik ya. Abraha kemudian mengirim seorang utusan untuk memasuki kota Mekah. Maka masuklah kota Mekah untuk mengambil hewan ternak, dirampasi. Termasuk yang dirampas itu miliknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abdul Muthalib. Dirampas, termasuk untanya Abdul Muthalib itu dirampas sama utusannya Abraha itu sebelum masuk ke Ka'bah. Lalu Abdul Muthalib merasa untanya itu padahal ya orang Mekah itu sudah mengosongkan Ka'bah, mau dirusak sudah nyerah lah. Udah enggak bisa menandingi wong Mekah itu enggak ada tentaranya barangkali kan. Mau terus diserang tentara besar begitu kan ya lari semuanya, dikosongkan Ka'bah itu. Tapi salah satu pimpinannya kan namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib kemudian datang kepada Abraha karena
untanya itu diambil. Maka datanglah siapa namanya? Abdul Muthalib ke Abroha karena untanya diambilin, terus ketemu sama pimpinannya, ketemu entah Abroha entah ketemu siapa, mungkin ketemu Abroha, datang. Untuk apa kamu datang? Saya mau mengambil unta-unta saya. Unta saya dirampas sama tentara kamu. Abroha bingung ya kan? Kamu itu Ka'bah mau saya rubuhkan, mau saya serang, kamu enggak membela Ka'bah, tapi malah kamu yang kamu bela malah apa? Untanya. Tapi kata Abdul Muthalib itu luar biasa, sehingga direkam dalam sejarah itu. Kalau unta itu unta saya, makanya saya yang membela. Tapi kalau Ka'bah itu ada Tuhannya, biar yang membela itu Gusti Allah. Kalau kamu bisa nyerang Ka'bah silahkan, karena itu miliknya Gusti Allah. Nanti kamu akan berurusan dengan Gusti Allah. Tapi kalau unta itu unta saya, kalau enggak saya minta, enggak akan ada yang menuntut. Bahkan saya mana unta saya? Untanya yang diambil. Abroha lalu menyerang lalu menyerang Ka'bah. Nah, setiap kali gajahnya itu diarahkan ke Ka'bah pasti enggak mau. Tapi kalau gajahnya ditarik dari Ka'bah, dia jalan. Ya, jengkel, lalu terjadilah apa yang kemudian direkam dalam Al-Qur'an, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil gitu. Nah, lalu ya antiknya penyair ini ingin menyampaikan tentang irhasnya Kanjeng Nabi, peristiwa besar yang dialami oleh Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi lahir, sebagai perumpamaan terhadap setan yang juga, jadi ada kayak semacam apa ya, ini loh, keterkaitan satu dengan yang lain. Setan-setan yang dulunya masih bisa sebelum Kanjeng Nabi lahir ya, bahkan sebelum Kanjeng Nabi diangkat ya, itu masih bisa mendengarkan langit, suara langit. Tetapi setelah Nabi lahir, yang diteruskan kemudian setelah Kanjeng Nabi diangkat, jadi Nabi setan sudah tidak lagi bisa naik ke atas karena dipukul mundur oleh meteor-meteor, sehingga lari terbirit-birit. Sama persis terbiritnya, lari-larinya tentaranya siapa? Abroha ketika mau merubuhkan Ka'bah. Dan itu peristiwa itu semuanya ada kaitannya dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Au askarun, atau tentara yang dibalang dengan batu-batu kecil yang berada di tangannya Kanjeng Nabi, telapak tangannya Kanjeng Nabi. Ada dua peristiwa yang mungkin dua kali peristiwa, atau mungkin satu peristiwa tetapi ada perbedaan di dalam merekam, tapi mungkin juga dua peristiwa. Karena peristiwa itu direkam oleh Sahih Muslim dan direkam oleh Sahih Bukhari secara berbeda. Yang satu mengatakan itu terjadi pada saat perang Badar, yang satu mengatakan itu terjadi saat peristiwa perang Hunain, ya. Perang Badar itu tahun berapa? Tahun kedua Hijriah, ya kan? Kalau perang Hunain terjadi kapan? Tahun ke-8, ya kan? Atau tahun ke-9, yaitu setelah Fathu Mekah. Fathu Mekah tahun berapa? Tahun 8, ya. Tapi kan Fathu Mekah itu kan Ramadan, ya. Ya berarti masih tahun 8, karena Ramadan, kemudian setelah itu langsung terjadi peristiwa Hunain. Berarti masih tahun berapa? 8 peristiwa Hunain. Nah, dalam peristiwa Hunain itu Kanjeng Nabi memukul orang-orang kafir dengan ini yang direkam dalam Al-Qur'an, wa ma romaita
idh ramaita walakinnallaha rama. Makanya dalam ini syair ini bukan kok Nabi yang membalang. Au askarun bil hasa min rohataihi rumi. Tentara yang dibalang dengan hasa yang ada di tangannya Kanjeng Nabi. Karena sebetulnya yang balang itu bukan Nabi. Yang balang adalah Gusti Allah. Karena Al-Qur'annya bilangnya apa? Al-Qur'an itu firman-Nya wa ma romaita idh romaita walakinnallaha rama. Bukan kamu yang balang. Ketika kamu balang sebetulnya bukan kamu yang balang. Yang balang adalah Gusti Allah. Yaitu terjadi ketika perang Badar, dalam riwayat yang lain, atau mungkin itu dua peristiwa yang berbeda, yaitu ketika terjadi perang Hunain. Gitu. Ya, Nabi mengambil hasa, lalu hasanya itu dilemparkan, maka tidak ada orang musyrik pun kecuali matanya tertimpa oleh batu itu, tertimpa oleh debunya atau batunya tadi. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Ya, tetapi juga ada penambahan lagi di sini. Sifatnya batu itu, ya kan? Nabdhan bihi ba'da tasbihin bi batnihima. Itu. Balang sapa Kanjeng Nabi kelawan balang temenan bihi kelawan al-hasa. Ba'da tasbihin ing dalam sause membaca tasbih. Bi batnihima kelawan batine rohataihi. Nabdzal musabbihi kaya mbalangno Nabi ingkang membaca tasbih min ahsya'i multaqimi sangka isi perute hewan ingkang menelan. Nabi Yunus alaihissalam, ya kan? Jadi Imam Busiri itu merekam peristiwa-peristiwa, ya, Imam Busiri merekam peristiwa-peristiwa lalu dikaitkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, ketika Kanjeng Nabi itu balang batu, ya, itu batu itu sebelum dibalang kepada Kanjeng Nabi, itu batu itu membaca tasbih dulu di tangannya siapa? Kanjeng Nabi. Karena memang ada riwayat di mana batu itu di tangan Kanjeng Nabi itu bisa membaca apa? Wa in min syai'in illa wa yusabbihu bihamdih, ya kan? Dalam surat apa itu? Yang hafal Al-Qur'annya. Benar, ya. Yusabbihu bihamdi. Surat apa? Surat Al-Isra, ya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada sesuatu apapun kecuali sesuatu itu pasti membaca tasbih. Tetapi kamu saja yang tidak paham bagaimana dia membaca tasbih. Menurut para ahli tafsir ada yang memaknai itu memang benar-benar membaca tasbih. Ada yang memaknai posisinya itu posisi membaca tasbih karena tunduk kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak yang memaknai memang benar-benar membaca tasbih. Salah satu bukti bahwa itu membaca tasbih adalah batu-batu itu di tangan Kanjeng Nabi itu bisa membaca tasbih dan orang yang di sampingnya itu mendengar. Karena katanya ada riwayat, ya saya juga belum mengecek kesahihannya. Batu-batu itu di tangan itu membaca tasbih di tangan Nabi. Lalu diletakkan di tangannya Sayyidina Umar, masih membaca apa? Tasbih. Diletakkan di tangannya Abu Bakar, masih membaca tasbih. Batu itu diambil diletakkan di tangannya Sayyidina Umar, batu itu masih membaca tasbih. Tapi kemudian pindah lagi tangan ke tangan kita, batu itu berhenti membaca tasbih. Saya kira bukan berhenti, tetapi suaranya tidak lagi terdengar. Jadi batu itu sebetulnya membaca tasbih.
Nah, Imam Busiri itu seperti meyakini bahwa batu-batu itu di tangan Nabi pasti juga membaca tasbih. Makanya beliau mengatakan nabdzan bihi ba'da tasbihin bibatnihim. Nabdzan bihi ba'da tasbihin bibatnihim. Walaupun tidak ada riwayat yang sampai kepada kita. Setidaknya kita tidak tahu ada riwayat bahwa batu-batu itu sebelum dilemparkan Kanjeng Nabi itu benar-benar membaca tasbih yang kita dengar. Karena peristiwa batu membaca tasbih yang kemudian didengar oleh orang banyak di tangan Kanjeng Nabi itu tidak di peristiwa Hunain, juga tidak di peristiwa Perang Badar, di peristiwa yang lain. Tetapi dalam peristiwa ini Imam Busiri mengatakan sebelum dibalang itu batu itu sudah membaca tasbih. Barangkali maksudnya Imam Busiri itu ya namanya batu bagaimanapun, karena setiap sesuatu itu membaca tasbih, ya berarti batu itu di tangan Kanjeng Nabi juga membaca apa? Tasbih, walaupun tidak didengar oleh banyak orang. Nabdzal musabbihi min ahsya'i multaqimi. Sebagaimana dilemparkannya orang yang membaca tasbih dari perutnya ikan yang memakan, yang menelan Nabi Yunus alaihissalam. Ya, kita tahu peristiwa Nabi Yunus. Yang Nabi Yunus itu nabi yang dianggap kalau dalam Al-Quran disebut dengan abaqah. Abaqah itu maknanya minggat. Nabi kok minggat, ya kan? Makanya di ini di mana ya peristiwa Nabi id abaqah. Nah, itu ya di dalam surat As-Saffat. Id abaqa ilal fulki al-mashhun. Ketika minggat sapa Nabi Yunus ilal fulkil mashhun. Nah, ya digambarkan. Nabi Yunus alaihissalam, ya kalau tidak salah peristiwanya, berdakwah kepada kaumnya, tapi kaumnya tidak mau iman, ya kan? Kaumnya tidak mau apa? Iman. Merasa sudah tidak lagi bisa diajak iman apa gitu, dan sudah tidak ada harapan atau apa gitu kan. Nabi Yunus terus kemudian minggat. Digambarkan dalam Al-Qur'an di sini fa'abaqa. Id abaqa. Nalikane minggat. Minggat Nabi Yunus itu minggat. Tapi kan tidak baik, masa ono nabi kok minggat ya. Kalau seharusnya itu kalau tidak diperintahkan untuk keluar dari desa itu kan tidak boleh apa? Keluar. Tapi Nabi Yunus sudah keluar sebelum diperintahkan. Tentu ya, itu namanya hasanatul abror sayyiatul muqarrabin kalau dalam akidah kita. Dianggap itu salah, karena itu dihukum oleh Gusti Allah. Minggatnya kemana Nabi Yunus itu? Naik al-fulki, perahu yang dipenuhi dengan penumpang. Di tengah-tengah melaut ya, di tengah lautan, perahu itu mau tenggelam. Karena mau tenggelam, diundi. Ini kayaknya ada orang yang menjadikan tenggelam. Ini kalau mungkin ya, kalau ada yang dilempar ke dalam laut, itu mungkin akan ada yang perahu itu akan terselamatkan. Maka diundi. Setiap kali diundi, yang keluar Nabi Yunus alaihissalam. Tapi orang kan ragu, masa Nabi kok keluar untuk dilempar kan kayak nggak mungkin. Maka dikembalikan lagi menurut cerita-cerita itu. Terus diundi lagi. Yang keluar ya Nabi Yunus lagi. Dimasukkan lagi, yang keluar ya siapa? Nabi Yunus. Terpaksa yang dibuang ke laut itu Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus dilempar. Dibuang untuk menyelamatkan perahu yang mau tenggelam itu. Nah, ketika di dalam dibuang itulah kemudian dimakan oleh al-hut, dimakan oleh faltaqamahu al-hutu, ditelan oleh ikan. Wahuwa mulim, wahuwa utai Nabi Yunus iku mulimun, melakukan sesuatu yang tidak terpuji. Ya tentu itu mukjizat ya. Ditelan kok nggak mati itu kan ya. Nah, ketika ditelan itulah beliau kemudian tobat, lalu punya doa yang dibaca setiap orang yang pengen tobat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Jadi ketika Nabi Yunus itu ditelan oleh ikan, beliau dalam kegelapan itu melakukan membaca tasbih. Subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu kan hebat sekali. Maksudnya itu hebat sekali. Ada nabi, peristiwanya itu sebenarnya kurang baik, ya, kurang baik dalam arti tanda petik. Nabi dihukum oleh Gusti Allah, yaitu hukum itu ya tanda petik lah, pokoknya dihukum, dibuang kemana? Laut. Tetapi dibuang di laut itu justru menunjukkan hebatnya Nabi Yunus, karena kemudian ditelan dan tidak mati. Dalam kegelapan itu Nabi Yunus membaca tasbih, dan tasbihnya itu kemudian terkenal doa yang dibaca oleh orang-orang yang ingin tobat kepada Gusti Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Lalu Imam Busiri kepingin menyampaikan, Nabi Yunus itu luar biasa. Dalam kegelapan membaca apa? Tasbih. Sehingga selamat. Lalu dilemparkanlah Nabi Yunus ke daratan oleh ikan itu. Tidak jadi dimakan lalu mati, bukan, tapi kemudian Nabi Yunus dilempar ke daratan oleh Al-Hut itu. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim. Itu dilempar. Itu peristiwa yang menunjukkan betapa mesti melalui jalan kesalahan, tetapi itu menunjukkan betapa hebatnya Nabi Yunus alaihissalam. Nah, siapa Al-Imam Al-Busiri juga kepingin menyampaikan, Nabi itu juga punya kehebatan, Nabi kita juga punya kehebatan. Apa itu kehebatannya? Kalau Nabi Yunus itu membaca tasbih di dalam perut apa? Ikan, Nabi kita itu yang membaca tasbih adalah batu yang berada di tangannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kepingin memuji Kanjeng Nabi. Ya, satu, batu itu ketika dibuat Kanjeng Nabi untuk melempar, untuk mengalahkan orang kafir pada kocar-kacir. Yang kedua, batu di tangan Kanjeng Nabi itu juga bisa membaca apa? Tasbih. Luar biasa. Ja'at li da'watihil asjaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqin bila qadami. Ja'at teko li da'watihi krana nekani undangane Kanjeng Nabi al asjaru apa pira-pira sajarun, pira-pira apa jenenge tanduran, pira-pira wit pohon. Sajidatan halis sujud, tunduk maksudnya ya, tunduk kepada Kanjeng Nabi. Karena tidak ada riwayat pohonnya itu kemudian sujud. Tamsi lumaku apa mengkono asjar ilaihi marang Kanjeng Nabi ala saqin ing atase sak apa jenenge batangnya. Ala saqin ing atase apa? Batang. Bila qadamin kelawan tanpa delamaan. Ada peristiwa di mana pohon itu dipanggil oleh Kanjeng Nabi itu bisa datang ya. Pohon datang. Kalau di sini yang saya baca ya, ada riwayat seorang Arabi minta kepada Kanjeng Nabi ditunjukkan satu mukjizat. Lalu Kanjeng Nabi mengatakan, "Kul, katakan kepada pohon itu, Rasulullah memanggilmu." Gitu ya. Maka pohon itu kemudian ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang ya, seperti ingin melepaskan akar-akarnya itu. Lalu lepas, akarnya lepas, lalu mulailah jalan. Ya. Berjalan sampai di depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Arabi bilang, perintahkan agar dia kembali. Lalu Rasulullah memerintahkan untuk kembali lagi. Maka kembali ke tempat semula.
Ya, ada peristiwa-peristiwa di mana pohon itu tunduk kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Lalu Arabi itu bertanya, meminta ke Kanjeng Nabi, izinkan saya untuk sujud kepadamu. Tapi Kanjeng Nabi tidak memerintahkan kepada dia, tidak mengizinkan untuk sujud. Arabi itu lalu minta izin kepada Kanjeng Nabi untuk mencium tangan dan kakinya. Lalu Kanjeng Nabi memberi izin Arabi itu untuk melakukannya. Tetapi Nabi tidak mengizinkan Arabi itu untuk sujud kepada siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada peristiwa lainnya, Kanjeng Nabi itu kalau pergi untuk buang air, itu jalan sampai menjauh, sampai tidak bisa dilihat oleh orang lain. Nah, mungkin pada waktu itu ada yang melihat atau apa gitu ya. Maka Kanjeng Nabi kemudian memegang di pinggir lembah, ada pohon, dipegang oleh Kanjeng Nabi, kamu tunduk pada saya ya, gitu ya, mungkin atau ngomong apa gitu, pokoknya memerintahkan untuk tunduk kepada saya, maka tunduk, berjalan kamu ya. Maka dia berjalan mendekati pohon yang lain. Maka dua pohon itu kemudian kumpul begini ya, dan Nabi juga pegang pohon yang satunya untuk mendekat, untuk menutupi Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi kepengen buang qadil hajah. Setelah itu disuruh untuk mengembalikan kembali. Dan itu kemudian, itulah yang kemudian direkam oleh Al-Imam Al-Busiri. Ja'at lida'watihil ashjaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqin bila qadami. Berjalan dengan batangnya tapi dia tidak punya kaki. Ya, itu. Ka'annama satarat satran lima katabat furu'aha min badi'il khatti bil laqami. Ka'annama satarat, kaya-kaya menggaris apa mengkono asjar tadi. Satron kelawan garisan. Menggaris ya, garisan, tahu kan garisan kan? Lima marang perkara katabat ingkang nulis apa furu'uha, apa pira-pira cabangi asjar. Min badi'il khatti, sangka indai tulisan. Bil laqami, nulis ing dalam tengah dalan. Ya tentu ini penggambarannya, khayalan, ya bukan khayalan tapi apa namanya ya, seperti kemarin itu loh ya, apa itu namanya ya, sungai itu kemudian sungai itu kemudian berhenti mengalirkan airnya, api itu juga kemudian kehilangan nafasnya, padam, karena merasa sedih. Ya kan sebetulnya ya tidak sedih lah ya, masa api kok apa sedih kan ya tidak. Sungai juga tidak sedih lah, enggak kayak manusia gitu ya. Ini juga begitu. Ka'annama satarat, koyo-koyo garis. Karena kan tadi kan bayangannya itu kan gambarannya Imam Busiri ketika berjalan itu yang kan tidak punya kaki. Berarti yang jalan apanya? Batangnya. Batangnya kan berjalannya kan tidak naik gini, tapi tetap berada di tanah. Berarti kan ketika berjalan ini kan mengeluarkan apa? Garisan kan ya. Garisnya apa itu ya kira-kira? Nah, menggarisi apa yang ditulis oleh cabangnya. Berarti membayangkan seperti ini. Pohon itu, rantingnya itu, dahan-dahannya ini, itu seperti tangan yang memegang tinta untuk menulis. Yang menulis apanya? Akar-akarnya itu yang menulis. Jadi bayangannya itu akarnya, dahannya itu memegang akar untuk ditulis, dan tulisan yang sangat indah itu di bawahnya diberi garisan yang lurus. Kayak buku kan, buku kan ada garisannya ya. Gambaran Al-Busiri tentang jalannya pohon itu. Pohon itu berjalan kepada Kanjeng Nabi itu bukan doyong-doyong, bukan, tapi lurus gini ya.
Seakan-akan itu menggarisi tulisan yang rapi yang dilakukan oleh akar-akarnya itu. Sementara yang nulis apanya ini? Cabangnya, ya. Yang menulis cabangnya. Berarti seakan-akan cabang itu sedang menulis melalui akarnya itu. Dan tulisan itu diberi underline. Wah, underline. Diberi apa itu? Garis bawah, ya. Jadi ada tulisannya. Ka'annama sattorat satron. Pohon itu ketika berjalan seperti menggaris terhadap tulisan tangan yang dilakukan oleh ranting-rantingnya itu. Di rantingnya itu kaya-kaya nulis. Ya kan, ka'annama, ya kan. 5 katabat furu'uha min badi'il khatti bil laqami. Di jalan, di tengah jalan. Gitu. Mithlal ghamamati an-nasara sa'iratan. Taqihi harrawatisin lil hajiri hami. Mithlal ghamamati, hale ngumpamani al-ghamamah. Kalau mislu ya berarti mukjizat itu seperti mukjizatnya ghamamah. Ghamamah itu awan. Alat an-nasara ing dalem dinggon. Saro mlaku sapa Kanjeng Nabi sairatan. Hale melaku. Sairatan itu hale ya, melaku. Melaku mengikuti tempat di mana Kanjeng Nabi berjalan. Seperti awan yang berjalan mengikuti kemanapun Kanjeng Nabi berjalan. Taqihi ngreksa apa ghamamah ing Kanjeng Nabi harrawatisin ing panase matahari. Watis itu maknanya sebetulnya adalah pawon roti. Matahari yang panasnya menyengat seperti pawon roti. Ya tentu bukan mataharinya, tapi bekasnya ketika kita kalau mataharinya di sana ya panas banget ya, tapi yang sampai kepada bumi ini panasnya kaya panasnya pawon roti. Lil hajiri ing dalam waktu siang, tengah siang. Hami ingkang panas apa watis. Mukjizat tadi itu seperti mukjizat ketika mukjizatnya Kanjeng Nabi yang ketika berjalan selalu diikuti oleh apa? Awan. Itu. Ada mukjizat yang datangnya di bawah, ada mukjizat yang datangnya di atas. Mukjizat yang di bawah itu seperti pohon-pohon itu yang ikut berjalan itu kan di bawah ya. Ada mukjizat yang berada di atas, yaitu awan yang selalu mengikuti kemanapun Kanjeng Nabi berjalan, menjaga Nabi dari teriknya, panasnya matahari. Ya, mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kapan itu terjadi? Ketika Kanjeng Nabi pergi ke Syam bersama Abu Thalib, ya ada berbagai riwayat, ya riwayat diantaranya yang saya baca ya di sana itu Kanjeng Nabi ketika melakukan perjalanan dari Mekah menuju ke mana? Ke Syam, ke Damaskus, ke Busra namanya, ke daerah Busra. Di Damaskus itu ada daerah namanya Busra, ada kuilnya, bukan kuil, gereja. Ada gerejanya. Gerejanya itulah miliknya Rohib Buhairah. Nah, disitulah tempat Buhairah itu yang kemudian memberitahu bahwa anak ini nanti akan jadi apa? Nabi. Buhairah. Ya, saya juga pernah ke sana ke Buhairah namanya, Busra namanya. Tempat di mana Kanjeng Nabi ketemu sama Rohib itu. Ya, menurut salah satu riwayat ketika Kanjeng Nabi itu sampai di sana, Rohib Buhairah itu kemudian mengundang seluruh rombongan untuk makan. Ya, untuk apa? Untuk makan. Dijamu oleh Rohib Buhairah. Padahal biasanya Rohib itu tidak pernah keluar. Tapi hari itu
keluar dan menjamu semua yang datang, dijamu. Setiap kali menjamu makan, orang itu diteliti wajahnya, diteliti orangnya. Wajahnya atau apanya, pokoknya setiap satu orang diteliti sama rohib. Selesai diberi jamuan, semuanya udah dilihat. Menurut cerita itu, rohib itu bertanya, masih ada yang lain enggak? Udah enggak ada. Ada. Pokoknya ada. Enggak ada, ini semuanya sudah, semua ini rombongan. Masih ada itu anak kecil di luar. Kami suruh untuk menjaga hewan-hewan atau apa gitu pokoknya ya, di luar itu. Ya, panggil sekalian ke sini. Jadi ketika diundang itu justru Nabi Muhammad dibiarkan karena waktu itu masih kecil kan. Dibiarkan, dianggap belum sempurna sebagai pedagang, maka dibiarkan di luar. Tapi justru dia yang dicari oleh siapa? Rohib itu. Maka dipanggillah dia dan dilihat sama rohib, lalu disampaikan kabar, disuruh untuk pulang. Ini suruh pulang, jangan teruskan perjalanan ini. Berbahaya bagi anak ini. Lalu Nabi Muhammad pulang dari situ, tidak meneruskan perjalanan sampai kemana? Ke Syam. Nah, dalam perjalanan itulah di mana Nabi itu berjalan selalu diikuti oleh apa? Awan. Itu yang kemudian ditulis oleh siapa ini? Al-Imam Al-Bushiri, mislal ghamamati an-nasara sa'iratan taqihi harrawati senil hajiri hami. Aqsamtu bil qamaril munshaqqi inna lahu min qalbihi nisbatan mabruratal qasami. Aqsamtu sumpah sapa ingsun bil qamari kelawan rembulan al-munshaqqi ingkang terbelah. Innalahu sak temene iku kedue Kanjeng Nabi min qalbihi sangka atine innalahu sak temene iku kedue mengkono al-qamar itu aja ya. Innalahu sak temene iku kedue al-qamar min qalbihi sangka atine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nisbatan ono nisbat. Ada nisbat. Nisbat itu apa? Nisbat itu ya ada hubungan, ada ini ya, nasab. Ada pertalian hubungan. Nisbah. Mabruratal qasami ingkang den bekteni sumpai. Ya, kalau menurut Imam Al-Bajuri karena mengikuti mazhab sumpah kepada ciptaan Allah itu tidak boleh. Yang boleh itu sumpah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh sumpah kepada ciptaannya Allah. Maka menurut Imam Al-Bajuri ya ini. Ada enggak di sini? Aqsamtu bi rabbil qamari. Tuhannya al-qamar. Al-munshaqqi ingkang apa? Terbelah. Karena Nabi salah satu mukjizatnya itu pernah rembulan itu terbelah menjadi dua. Yang satu di atas gunung, yang satu di bawah apa? Gunung. Ya tentu itu dalam penglihatan mata ya. Tapi bukan berarti benar-benar di bawah gunung ya, karena bawah gunung ya enggak bisa lah ya. Mata bulan itu kan besar gitu kan, kalau diletakkan di bawah gunung ya. Bulan kira-kira dengan bumi itu seberapanya bumi? Besar bumi kan ya kalau bulan itu. Tapi seberapa besar bumi? Besarnya bulan itu. Kalau misalnya terbelah menjadi dua, lalu yang satu di atas gunung, yang satu di bawah apa? Gunung ya. Gimana? Gunung apa yang bisa memuat bulan? Ya enggak ada ya. Tetapi itu hanya kelihatan, tampak terbelah menjadi dua. Salah satu mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah insyiqaqu al-qamar. Ada orang yang minta ditunjukkan mukjizatnya Kanjeng Nabi, lalu Kanjeng Nabi menyampaikan, lihat bulan terbelah menjadi dua.
Lalu tampak bulan, yang satu di atas gunung, yang satu tampak berada di bawah apa? Gunung. Itu. Nah, soal terbelah ini itu juga ada kemirikan dengan terbelahnya hatinya Kanjeng Nabi. Lahu nisbatun min qalbihi. Karena yang terbelah itu tidak hanya gunung, yang terbelah itu juga adalah dadanya Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi itu berada di dalam naungan, dalam bimbingan Halimah As-Sa'diyah, orang yang menyusui Kanjeng Nabi, namanya siapa? Halimah As-Sa'diyah, Bani Sa'ad. Bani Sa'ad itu di sana jauh sekali, di balik gunung Taif. Dari Mekah ke Taif itu sudah sekitar 100 kiloan lah. Lalu kita ambil angka gampangnya itu berapa? 100 kilo. Itu masih berada, dan Taif itu daerah pegunungan tinggi sekali. Di balik gunung itu ada daerah namanya Bani Sa'ad. Berarti masih jauh Bani Sa'ad ketimbang Taif. Bani Sa'ad. Kanjeng Nabi ketika masih kecil disusui oleh siapa? Halimah As-Sa'diyah. Sa'diyah itu dari Bani Sa'ad maksudnya. Disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Nah, ketika disusui itu umurnya mungkin sekitar 4 tahun apa ya? Lupa saya itu ya. Nanti dicarilah, umurnya 4 tahun mungkin atau 5 tahun. Kayaknya sih 4 tahun. Ketika sedang bermain dengan teman-temannya, ada yang turun dari langit lalu membanting Kanjeng Nabi, membanting dalam tanda kutip ya, tentu tidak dibanting itu ya, tapi direbahkan atau di apa gitu ya. Kemudian dadanya dibelah. Lalu hatinya diambil, dibersihkan. Karena ini akan menjadi orang istimewa, maka hatinya harus apa? Istimewa. Maka kemudian diambil lalu dibersihkan. Anak-anak kecil itu pada lari semuanya. Anak-anak itu kecil lari menyampaikan kepada ibunya tadi itu yang menyusui. Siapa? Halimah As-Sa'diyah. Muhammad didatangi oleh orang, direbahkan di ini. Ibunya ketakutan. Karena Muhammad kemudian wajahnya memerah atau apa gitu ya. Saking ketakutannya kemudian Halimah memulangkan Nabi Muhammad ke ibunya kembali. Datang ke ibunya Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah dari Bani Zuhrah. Tapi ibunya tidak berkenan. Enggak apa-apa. Kamu bawa kembali aja. Maka Muhammad dibawa kembali ke Bani Sa'ad. Setahun kemudian baru dikembalikan ke ibunya. Umur 5 tahun. 1 tahun kemudian ibunya wafat. Kan gitu ya ceritanya ya. Jadi yang terbelah itu tidak hanya bulan, tetapi yang terbelah itu juga adalah lahu nisbatan mabruratal qasami. Nisbat yang jika nisbat itu dibuat sumpah, maka harus dipenuhi. Saking agungnya itu maksudnya. Mabruratal qasami. Pembelahan dada itu ya, yang mirip dengan pembelahan apa? Bulan, yang satu dibelah dari atas, yang satu dibelah dari apa? Bawah. Itu jika digunakan untuk sumpah, maka sumpah harus dipenuhi. Lahu nisbatun mabruratal qasami. Tentu tidak hanya itu Nabi dibelah. Ketika Kanjeng Nabi hendak dilakukan perjalanan ke Isra Mi'raj, Nabi juga dibelah dadanya untuk dibersihkan dengan air Zam-Zam. Karena mau ditimbali dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau ditimbali Gusti Allah itu kalau enggak bersih enggak akan mampu. Ya, seperti kemarin saya ceritakan, Nabi Musa alaihi assalam minta kepada Gusti Allah, "Arini anzur ilaik." Ya. Gitu ya, dalam Al-Qur'an, "Walamma jaa'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik." Ya Allah, tampakkan dirimu padaku.
biar saya bisa melihat dirimu. Doanya Nabi Musa alaihissalam. Doa yang luar biasa ya. Kamu jangan ikut-ikutan doa ini ya. Saat doa kepada Gusti Allah, Gusti, tampakkan dirimu. Saya kepengen melihatmu Gusti. Gak boleh ya. Karena namanya maqamul unsi. Tahu unsi itu? Maqam di mana seseorang merasa dekat dengan Gusti Allah. Namanya maqamul unsi. Orang kalau sudah dekat itu kadang ngomongnya agak ngawur-ngawur dikit. Yang kalau tidak dekat itu bahaya. Ya, orang kalau dekat kan ya, kawan kalau sudah dekat ya, yang sudah tidak ada lagi batas, ngomongnya karo koncone kan dablek-dablek biye ngono ya. Kentut aja pantas kalau sama teman dekat ya, tapi kalau bertamu nang wong kentut kayak biye ngono, ya kan? Tapi kalau sudah dekat, hal-hal yang tidak pantas jadi apa? Pantas. Namanya itu maqamul unsi. Saking dekatnya Nabi Musa dengan Gusti Allah, itu sampai doanya itu aneh. Robbi arini anzur ilai. Ya Allah, tampakkan dirimu biar saya bisa melihat. Jawabnya Allah apa? Qala lan tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kamu enggak akan bisa melihatku. Lihatlah gunung itu. Kalau gunung itu masih tetap kokoh di situ, kamu akan melihat diriku. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah menampakkan diri, namanya tajalli, tentu cahayanya gunung itu jugruh, takkan. Musa karena enggak kuat. Baru menerima cahayanya Gusti Allah saja sudah tidak kuat. Ya. Nabi Musa juga enggak kuat. Wa kharra Musa sa'iqa. Lenger Nabi Musa. Baru melihat cahayanya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak kuat. Nah, Nabi Muhammad ketika ditimbali dening Gusti Allah untuk melakukan perjalanan Isra Mi'raj, itu Muhammad harus menjadi manusia yang lain. Salah satu caranya dengan apa? Dadanya dibelah. Lalu hatinya dibersihkan, selesai, dibawa oleh malaikat, melakukan dengan kendaraan yang luar biasa sampai ke minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil aqsa kemudian naik fa'urija ila sama isabi'a wa ma fawqaha ila sidratil muntaha, ditimbali dening Gusti Allah. Harus punya kekuatan yang luar biasa, yang Musa saja tidak kuat, tapi Nabi Muhammad kuat, karena Nabi Muhammad telah menjadi manusia istimewa. Caranya diantaranya menjadi manusia istimewa, dadanya dibelah. Yang kemudian di sini disampaikan di sini apa? Innalahu min qalbihi nisbatan. Yang dibelah itu ada kemiripan dengan terbelahnya dadanya Kanjeng Nabi. Terbelahnya bulan itu juga ada kemiripan, ada nisbatnya dengan terbelahnya dadanya siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Wa ma hawal gharu min khairin wa min karamin wa kullu tarfin minal kuffari anhu ami. Wa ma lan perkara hawa ingkang mengku, ingkang melingkupi, ingkang mengku apa al gharu apa gua Thaur. Min khairin yaitu kebaikan, wa min karamin lan sangka kelumanan. Wa kullu tarfin utawi saben-saben mata minal kufari sangka wong kafir anhu sangka ma fil ghari iku ami, iku tidak bisa melihat. Saya suka juga sumpah kepada sesuatu itu ya sesuatu ya yang ada di dalam
Gua Thaur. Apa itu yang ada di Gua Thaur? Yaitu kebaikan dan kemuliaan dan apa itu karom, kepemurahan, pemurah sekali. Siapa itu khair dan karom? Ada yang mengatakan Nabi Muhammad. Muhammad adalah segala kebaikan. Muhammad adalah segala kemurahan. Ada yang mengatakan khair itu artinya Kanjeng Nabi, karom itu isinya adalah Abu Bakar. Karena yang berada di Gua Thaur pada saat itu adalah dua orang, yaitu siapa? Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar. Idhuma fil ghari. Ketika dua-duanya berada di gua. Gua apa itu? Gua Thaur. Saya sumpah dengan orang yang berada di dalam gua, yaitu Nabi Muhammad dan siapa? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina siapa? Abu Bakar. Wa kullu tarfin minal kufari anhu ami. Setiap mata tidak bisa melihat apa yang ada di dalam gua. Enggak ada bisa melihat. Padahal kalau mau diluk sidik ya, itu pasti melihat. Tetapi Allah berkehendak lain. Setiap mata tidak bisa dilihat. Padahal sudah ini ya. Kan ceritanya Nabi Muhammad ketika mau melaksanakan hijrah kan dicari-cari. Nabi Muhammad jangan sampai keluar. Mau dibunuh di rumahnya. Mau dibunuh di rumahnya, Kanjeng Nabi Muhammad kemudian keluar. Yang menunggu di rumahnya Sayyidina Ali. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Kalau tidak salah ayatnya ya kan, Kanjeng Nabi keluar dari apa? Rumah, tidak ada yang bisa melihat. Lalu Kanjeng Nabi melakukan perjalanan hijrah. Makanya yang ditinggal tidak ikut hijrah itu Sayyidina Ali. Karena disuruh untuk menempati tempatnya di dalamnya Rasulullah. Nabi Muhammad hijrah disertai dengan Abu Bakar. Tetapi Nabi tidak langsung hijrah. Nabi selama 3 hari berada di Gua Thaur namanya. Gua Thaur sana. Melakukan perjalanan lumayan ya. Jauh itu, enggak tahu ya berapa. Saya juga pernah ke sana, jalan kaki. Dan ke sana sampai ke Gua Thaur, melihat tempat di mana Kanjeng Nabi pernah menginap selama 3 hari. Selama 3 hari Nabi berada di situ. Dilacak oleh orang kafir dengan segala ilmu lacaknya. Nabi juga berusaha dengan segala kekuatannya, tapi hampir saja ketemu karena sudah sampai di gua. Tetapi sudah sampai sana tidak bisa melihat. Selamat dari pandangan orang-orang kafir. Abu Bakar menangis. Ya kan? Kata Kanjeng Nabi, la tahzan innallaha ma'ana. Jadi kalau kamu sudah kepepet, bilang aja la tahzan innallaha ma'ana. Gitu. Naik bis nggak punya uang, jangan ya, tetap bayar ya kan, utang Pak. Gitu. Tapi la tahzan innallaha ma'ana. Bukan kok kemudian nggak mau bayar ya kan, bayar Pak tapi utang. Delalah gelem diutangi. Ya, kira-kira la tahzan innallaha ma'ana. Nabi itu kalau kepepet itu luar biasa. Tapi getaran suaranya itu beda ya. Jangan sampai kamu bilang la tahzan dredeg dhewe ya. La tahzan dredeg. Kanjeng Nabi ndak ya, bilang sama Abu Bakar la tahzan innallaha ma'ana. Selamat. Abu Bakar sudah menangis. Itu kalau kepalanya turun, mungkin begitu kalau bahasa kita. Kalau kepalanya itu turun, Kanjeng Nabi gini aja akan melihat. La tahzan innallaha ma'ana. Orang-orang hebat itu selalu punya ini. Ya, Kanjeng Nabi enak-enak tidur dari perang kalau tidak salah ya. Tidak, Nabi nyari pohon, lalu di bawah pohon Kanjeng Nabi tidur. Enak-enak tidur, orang desa tiba-tiba datang mengambil pedangnya, menghunus pedangnya, mau tebaskan kepada Kanjeng Nabi sama Arabi.
Arabi terus ngancam, Kanjeng Nabi bangun, Kanjeng Nabi ngancam. Siapa yang bisa menjaga dirimu? Kanjeng Nabi bilangnya apa? Allah. Bilang Allah gitu aja, tangannya gemeter, copot itu, kalau nggak salah pedangnya itu. Ya, nanti kalau dijamret sama orang, mana uangnya? Mau apa kamu? Nah, itu ya kan? Kamu kok berani? Saya punya Allah. Wah, gitu ya kan? Tapi ngomongnya jangan dredeg ya. Kalau kamu dredeg ya orangnya tambah guyu. Ya, itu benar ya. Diambil pedangnya sama Kanjeng Nabi gantian. Sekarang siapa yang bisa menjaga kamu? Kalau tidak salah ya ceritanya. Jadi getaran ini dulu yang luar biasa. Seperti Sayyidina Abu Bakar itu tadi. Gimana Kanjeng Nabi takut sekali Sayyidina Abu Bakar. La tahzan, innallaha ma'ana. Luar biasa, Masya Allah. Fasidqu fil ghari wasiddiqu lam yarima wahum yaquluna ma bil ghari min arami. Fasidqu mongko utawi Kanjeng Nabi ingkang asidqu fil ghari ing dalem gua wasiddiqu lan asiddiqu Abu Bakar ingkang banget oleh bener. Pakai sigot mubalaghah, yang satu pakai sigot masdar. Sama-sama mubalaghahnya. Abu Bakar adalah orang yang jujur, tapi Nabi Muhammad adalah kejujuran itu sendiri. Ya. Abu Bakar adalah orang yang ganteng. Nabi Muhammad bukan orang yang ganteng. Ganteng itu sendiri Nabi Muhammad. Gitu ya. Fasidku mengkautai Kanjeng Nabi ingkang apa? Asidku. Jadi Abu Bakar itu siddiq. Siddiq itu orang yang apa? Jujur, orang yang selalu benar. Tapi Nabi Muhammad bukan orang yang benar. Kebenaran itu sendiri. Fasidku fil ghari ing dalem gua wasiddiqu lan Abu Bakar as-Siddiq. Iku lam yarima ora lebaran. Sapa asidku lan as-Siddiq fil ghari ing dalem gua. Kanjeng Nabi dan Abu Bakar as-Siddiq masih berada di gua. Tapi orang kafir bilangnya apa? Wahum yaquluna ma bil ghari min arim. Wahum utai orang-orang kafir iku yaquluna ngucap sapa wong kafir ma bil ghari. Ora ana iku ing dalem gua min arimin utawi seorang pun. Padahal di dalamnya masih ada Kanjeng Nabi dan Abu Bakar, tetapi orang-orang ketika sampai di gua mereka mengatakan di dalam gua tidak ada seorang pun. Kenapa kok mereka mengatakan begitu? Dhannul hamamata wa dhannul ankabuta. Dhannu nyono sapa wong akeh. Orang-orang kafir tadi nyono al-hamamata ing hamamah, burung dara, merpati. Merpati dengan burung dara itu sama ya? Sama. Terus bedanya apa? Merpati itu apa? Al-hamamata ing burung dara atau merpati ya. Wa dhannu lan nyono sapa wong kafir al-ankabuta ing angkabut ing laba-laba. Dinyono lam tansuj ingkang ora nenun apa mengkono al-ankabut walam tahumi dan tidak mengitari apa hamamah. Orang mengitari tidak menenun ala khairil bariyati ing atase saapi-apike makhluke Gusti Allah. Karena ternyata di dalam mulut gua itu ada laba-laba yang menenun rumahnya itu. Inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Sak temene lemah-lemah omah. Omah paling lemah iku omahe sapa? Labaitul ankabut. Yakti omahe laba-laba ya. Laba-laba iki mbok demek coplok kabeh to ya. Tapi bisa menutupi apa namanya? Mulut gua. Kan enggak mungkin kalau ada orang di dalam. Nah ana wong mlebu masuk rumah kabute gak melu coplok ta iku. Aja kok wonge mlebu ya
kena jaring ini tok wis sudah ini ya kan? Makanya mereka bilang nggak mungkin di dalam ada apa? Ada ankabut. Kenapa? Kok nggak ada? Ada orangnya. Karena kalau ada orangnya, nggak mungkin laba-laba itu menenun rumahnya. Menenun rumahnya itu apanya? Bahasanya ankabut kalau sedang menjalin rumahnya itu sedang apa namanya? Ya gitulah pokoknya ya. Masuk tenun gini. Ya enggak, dia lewat aja sudah menenun sendiri ya. Wa inna auhanal ankabuti wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Kalau ada orang di dalamnya, ankabut itu pasti akan berantakan. Tetapi ini kok ada, gitu maksudnya. Salah satu burung yang takut pada orang gitu ya, nek diparani wong, dipareki wong blayu iku burung dara. Lah iki di mulutnya juga ada burung daranya. Kalau di dalamnya ada orangnya ya mesti melayu toh ya. Tapi ternyata di dalamnya, di depannya itu ada apa? Hama mengitari gua. Masa di dalamnya ada ini padahal kok di situ ada apa? Burung darahnya. Kan enggak mungkin. Kata Al-Imam apa ini? Al-Busiri merekam sesuai dengan penjelasan di dalam sirah Nabawiyah. Bon, ya. Wiqayatullahi aghnat an mudha'afatin minad duru'i wa an 'alin minal utumi. Wiqayatullahi utawi penjagaane Gusti Allah aghnat iku nyemugihaken mencukupkan menyemugihaken apa wiqayatullah an mudha'afatin sangka tikel matikel minat duru'i sangka pira-pira baju besi wa an alin lan sangka sing dhuwur-dhuwur minal utumi sangka pira-pira benteng. Kalau Allah sudah kepengin menjaga seseorang, Allah tidak akan butuh terhadap apa namanya baju perang, baju kere. Duruk darun itu baju kere, baju besi. Minat durui sangka pira-pira baju besi yang digunakan untuk perang. Ya orang kalau perang itu kan pakai baju besi biar kalau di sudut-sudut itu tidak mempan, tapi abote ra karu-karuan. Sampai perang nggak nganggo besi, ya baju besi, durung perang wis ngene poselan kabeh. Wabot ya. Baju besi. Wa an alin minal utumi. Dan kalau Allah sudah ingin menjaga seseorang, itu Allah tidak butuh benteng-benteng yang tinggi. Cukup mendatangkan apa? Rumah apa tadi? Rumah angkabut, rumah laba-laba dengan apa? Merpati. Selesai. Kalau Allah kepingin menjaga. Tidak perlu Nabi Muhammad pergi ke benteng, juga tidak perlu Nabi Muhammad memakai baju apa? Baju besi. Udah. Biasa saja masuk ke dalam gua, didatangkan angkabut, didatangkan itu. Selesai. Wiqayatullahi aghnat an mudha'afatin. Gitu ya. Gitu. Gitu ya. Mungkin ini syiran ini bisa kita gunakan buat ini ya. Kalau mau ditangkap apa gitu ya, wiqayatullahi aghnat an mudha'afatin. Selesai dibaca langsung dicekal sama orangnya. Nah, kamu ya kan berarti wiridannya enggak mandi ya kan. Kalau wiridannya kuat, insyaallah enggak kepegang ya. Wiqayah digunakan yang baik-baik ya, jangan digunakan yang enggak baik-baik. Mau mencuri orang sambil membaca ini. Wiqayatullahi aghnat an mudha'afatin minad duru'i wa an alin minal utumi. Ya Allahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.